Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Rayhan Alfiansyah. Nama saya Ahmad Azam Badar. Nama saya Muhammad Ardiansyah. Nama saya Renal Gandhi. Nama saya Reinhard Brilian. Nama saya Ranu Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhan Alfiansyah. Saya ingin mewawancarai tentang vandalisme. Di sini ada narasumber saya, yaitu Pak Bambang. Pak Bambang, apa yang Bapak pahami tentang vandalisme dan bagaimana Bapak mendefinisikannya? Saya mulai dari sebuah cerita lagu. Cerita lagunya itu Iwan Fals. Jadi vandalisme itu kayak suara hati gitu, kayak suara hati, coretan di dinding gitu kan. Coretan dinding itu sebuah bentuk ekspresi yang tidak tersampaikan atau rasa protes gitu, rasa protes yang diaspirasikan tidak benar, tapi bersifat destruktif atau merusak. Sehingga vandalisme menurut saya pribadi, kalau tadi pendapatnya nyanyian Iwan Fals, jadi coretan di dinding itu suara hati. Suara hati itu biasanya adalah jeritan melukiskan sebuah kegelisahan sosial, sebuah kondisi yang memprihatinkan sehingga perlu diperjuangkan. Hanya saja cara-cara yang diusungnya atau cara-cara yang disampaikan tidak menurut aturan ketertiban yang ada di pemerintah itu. Nah, menurut saya vandalisme itu sebaiknya memang tidak dilakukan. Bagaimana kalau vandalisme itu difasilitasi menjadi sebuah bentuk kreasi seni dan difasilitasi sehingga kalau misalkan di sekolah dibuat misalkan sebuah dinding tegak, misalkan panjangnya 3 meter, terus tingginya misalkan 2 meter, jadi luasnya berapa? 6 meter persegi. Ini nanti bisa ditulis, bisa ditulis dengan huruf atau lukisan, sehingga aspirasi itu bisa dituangkan dalam papan tembok tegak gitu, dan bisa dihapus setiap saat. Itu menurut Pak Bambang. Lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Menurut Bapak, apa yang menjadi alasan utama seseorang melakukan vandalisme? Ya tadi kembali ke pendapat awal. Sebenarnya vandalisme itu kan sebuah bentuk kegelisahan gitu. Sebuah bentuk kegelisahan seseorang atau kelompok atau komunitas tertentu untuk menyampaikan sebuah pesan gitu. Nah, pesannya ini agar kenapa harus pesannya di dinding-dinding yang sebenarnya makin terbuka pesannya itu dilihat oleh orang banyak, itu misinya akan segera dipublikasi oleh orang banyak gitu. Nah, kalau misinya apa sebenarnya? Misinya tadi menyampaikan pesan kepada orang lain atas sebuah eksistensi gitu, keberadaan individu, kelompok atau komunitas tertentu. Tanya lagi ya Pak, bagaimana dampak vandalisme terhadap masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi? Ya, kalau dampak di masyarakat jelas itu ini ya, mengganggu keindahan yang pertama, mengganggu keindahan. Terus yang kedua, secara sosial ini akan memicu sebuah konflik jika pesannya misalkan misalkan saya tulis nih gua Jikope, ayo siapa yang mau berani misalkan tempur mau gua gitu, saya buat gitu tulisan, apa nggak itu meresahkan sosial gitu. Nah, secara ekonomi tadi dengan merusak lingkungan kan otomatis lingkungan juga akan mengeluarkan biaya untuk merecovery-nya itu, untuk memperbaikinya. Jadi harus keluar biaya kan. Tanya lagi,
Apakah Bapak pernah melihat atau mengalami kasus vandalisme? Jika iya, bagaimana perasaan Bapak saat melihatnya? Ada, saya lihat itu ada di Bintaro, itu ada di Bintaro sebuah perumahan itu, dia memfasilitasi dinding jalan memang diperuntukkan untuk dicoret gitu, tapi coretannya bukan coret vandalisme. Kalau vandalisme itu kan konotasinya tulisannya itu sepertinya kayak ekstrim gitu ya, ekstrim, lebih cenderung ekstrim dan provokatif gitu. Lebih ekstrim dan provokatif. Kalau itu dituangkan dalam karya graffiti atau namanya apa sih, tulisan cat gitu, bukan graffiti, apa namanya, ada istilahnya sendiri, itu juga lebih bagus gitu. Buktinya kan di plaza-plaza itu suka front, sebelum Anda masuk ke mall itu suka ada gambar-gambar yang itu dibuat oleh anak-anak yang memang berangkat dari cinta-cinta lukisan di dinding gitu. Kayak gitu. Nah, kalau saya rasakan sih, sepanjang saya ketemu misalkan yang saya maksud adalah anak-anak SMP, sejauh itu di ranah kekuasaan saya, pasti Pak Bambang tegur untuk tidak membuat coretan di dinding, karena memang melanggar hak orang lain. Hak orang lain dilanggar, itu yang terutama. Ketika sekelompok remaja membuat coretan-coretan yang konotasinya adalah mempolitisir sebuah kondisi keadaan sosial, maka ini akan menimbulkan konflik gitu, dan yang paling dilanggar adalah hak orang lain. Nah, ini yang pasti yang jelas. Nah, yang harapan Pak Bambang ini yang lebih mengena untuk ngontrol ini sebenarnya pemerintah daerahnya itu diwakili oleh kayak apa, polisi Pamong Praja itu, apa namanya, polisi Pamong Praja harusnya sering melakukan patroli di spot-spot yang potensial akan dilakukan vandalisme. Nah, kalau sebenarnya kan itu kalau melakukan ketangkep kan juga terjerat sanksi hukum gitu. Nah, sebaiknya yang untuk menegakkan disiplin tadi itu apa, polisi Pamong Praja itu apa namanya Satpol PP harusnya sering patroli gitu. Untuk apa? Patrolinya bukan sembarang patroli, tapi menentukan spot-spot yang memang berpotensi akan dibuat coretan. Nah, untuk itu ya harus kooperatif sebenarnya antara pihak masyarakat, RT, RW dengan pihak pemerintah daerah setempat, itu bekerja bareng gitu, memetakan daerah-daerah potensi yang akan dijadikan vandalisme. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang upaya pemerintah atau pihak berwenang dalam mengatasi vandalisme? Apakah menurut Bapak langkah-langkah tersebut sudah efektif? Ya tadi kan sudah terjawab yang tadi. Jadi pertanyaan itu sudah ada. Cuman kalau ditanya apakah pendapat saya pemerintah daerah sudah efektif melakukan tugasnya, dulu. Kalau sudah efektif berarti frekuensi atau jumlah remaja yang cenderung mengungkapkan perasaan dalam bentuk vandalisme itu makin berkurang. Kalau semakin berkurang dan akhirnya tidak ada, baru itu indikatornya adalah efisien dan efektif. Gitu. Pertanyaan yang terakhir aja kali ya. Ya. Bagaimana menurut Bapak peran media dalam mempengaruhi perilaku vandalisme di masyarakat? Ya, media yang digunakan kan sekarang yang paling bisa diakses, gampang diakses remaja itu kan ya apa, media sosial seperti Instagram atau TikTok atau yang lainnya. Sebaiknya saran saya untuk
mengurangi vandalisme itu ya diadakan lomba aja gitu. Diadakan lomba, diberikan hadiah yang bagus. Terus yang remaja ini sebenarnya kan mereka itu punya potensi seni yang bagus gitu. Cuma energi positifnya nggak tersalurkan dengan benar, sehingga energinya menyebar kemana-mana gitu. Maka harus diwadahi, misalkan dari wadah kepemudaan, Karang Taruna, terus wadah yang lain, wadah organisasi yang lain. Ini sebenarnya merangkul semua stakeholder dari mulai organisasi kepemudaan, organisasi berpolitik, ya kan, semua itu saling bau membau untuk membuat orang berkreatif itu di tempat yang benar. Jadi ya salah satu caranya ya bisa dibuat lomba, terus karyanya itu diakui, diposting di mana, di media sosial. Wah, ini juara 1 3 miliar gitu, juara 2 misalkan seperti itu. Hadiahnya walaupun nggak besar. Di sekolah kalian juga bisa sebenarnya melakukan, misalkan buat bentangan kain gitu, bentangan kain selebar 10 meter persegi gitu. Nanti grafitinya misalkan lomba grafiti mulai dari sketsa kertas diseleksi, yang masuk nominasi baru boleh coret di kain itu. Oke. Makasih ya Pak. Yo, sama-sama. Sekian wawancara dari saya dan Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses ya. Ya.